Halo, hari ini saya dan teman saya itu akan membuat perbedaan antara bahasa Batak dan juga bahasa Sunda. Nah, kebetulan saya ini adalah asli orang Batak dan teman saya ini adalah asli orang Sunda. Nah, kenapa kita sampai buat konten seperti ini? Kebetulan saya itu kan orang Batak asli. Nah, saya itu bekerja di lingkungan orang Sunda. Dan teman saya ini banyak rekan kerjanya yang orang Batak begitu. Nah, jadi kita mau ulas sedikit-sedikit bahasa-bahasa atau kata-kata kalimat dalam bahasa Batak dan juga bahasa Sunda. Nah, kita mulai dulu dengan kata horas. Nah, kata horas ini mungkin itu udah nggak asing lagi ya kita dengar gitu. Banyak orang yang sudah mengatakan kata horas ini gitu ya. Nah, jadi secara harafiahnya mungkin kita itu udah sering mendengar kata horas atau bisa googling di Google horas ini artinya apa gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi sebagai orang Batak yang sudah sering mengucapkan dan yang sudah sering mendengarnya, nah menurut saya kata horas ini adalah kata atau sapaan yang membawa makna keakraban atau kehangatan itu ketika kita bertemu dengan teman, orang yang baru kita kenal, itu bisa kita pakai kata horas ini. Nah, jadi kata horas ini bisa memulai sebuah percakapan atau bisa juga dibuat untuk mengakhiri sebuah percakapan gitu ya. Nah, kalau untuk Mbak Isma sendiri mungkin dari bahasa Sunda ada nggak yang kata sapaan yang hampir sama seperti kata horas gitu? Kalau di bahasa Batak horas, berarti kalau di bahasa Sunda sampurasun. Sampurasun. Oke, sampurasun berarti ya. Jadi itu hampir sama dong Mbak Isma seperti yang saya ucapkan tadi ya. Betul, nggak maksudnya jauh beda. Maknanya ya itu kayak salam sapa. Oh, sapaan hangat ya. Oke, berarti hampir sama. Nah, berarti kalau dalam bahasa Batak itu horas, kalau dalam bahasa Sunda itu namanya sampurasu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Sering nih kita kan kalau bertemu sama orang baru atau mau berkenalan sama orang gitu ya. Kata pertama mungkin yang sering kita dengar itu kalau dalam bahasa Indonesia dia nanyakan siapa namamu gitu. Siapa namamu gitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Batak itu dibilangnya gini, ise goarmu gitu. Nah, kalau bahasa Sunda gimana Mbak? Kalau di bahasa Sunda saha nami anjeun. Saha nami anjeun. Oke, Isi goarmu. Isi guarmu. Oke, berarti saya mantap ya. Nah, berarti bahasa Sundanya itu saha nami anjeun. Kalau bahasa Batak tadi apa, Mbak? Isi goarmu. Yes. Oke. Terus kalau udah menanyakan siapa nama kan kita akan menjawab biasanya ya. Contohnya kalau bahasa Indonesianya berarti perkenalkan nama saya Irma gitu. Nah, kalau bahasa Bataknya itu saya akan bilang menjawab dengan patandahon guarhu Irma gitu. Patandahon guarhu Irma. Nah, kalau bahasa Sunda gimana Mbak Is? Kalau di bahasa Sunda perkenalkan nama Abdi Isma. Oke, itu dia kalau bahasa Sundanya ya. Nah, selanjutnya pasti mungkin nanti akan ditanyain lagi, tempat tinggalmu di mana gitu ya kan? Nah, kalau misalnya bahasa Batak di dia ho tinggal gitu ya. Di dia ho tinggal gitu ya. Nah, kalau bahasa Sunda gimana Mbak Is? Di mana anjeun linggih ayeuna? Wih, memang bahasa Sunda ini halus banget ya. Ya, ada yang Banyak. kasar, ada yang halus, tergantung macam-macam daerahnya. Iya, dan apa dari segi logatnya aja halus gitu ya. Kalau bahasaku tadi halus apa enggak sih, guys? Nah, kira-kira begitulah ya, kita udah saling mengerti. Nah, selanjutnya pasti kan setelah ditanya di mana kamu tinggal, dijawabnya contohnya saya bilang aku tinggal di Bogor gitu. Nah, kalau misalnya bahasa Batak itu saya akan menjawab dengan kata au tinggal di Bogor gitu. Nah, au. Jadi kalau bahasa Bataknya aku itu au gitu ya. Jadi kayaknya hilang gitu ya. Au gitu. Nah, kalau bahasa Sunda gimana Mbak Is? Yang mana nih? Aku tinggal di Bogor gitu.
Abdi linggih di Bogor. Wih, abdi linggih di Bogor. Bahasa Sundanya tinggal itu linggih. Linggih ya. Kalau tadi aku berarti abdi gitu ya, Mbak. Ada abdi, ada urang. Kalau kasarnya ada aing, itu kasar Aing ya. Dayak. Oh, aing itu juga itu adalah aku gitu ya. Oke, aing, aku gitu ya. Kalau bahasa Batak mah kalau bilang aku itu au gitu, cuma satu Au. doang. Ternyata kalau bahasa Au. Sunda itu ada beberapa ya. Au. Kalau misalnya dia nanya lagi nih contohnya, dari mana asalmu? Nah, pertanyaannya gitu kan, dari mana asalmu? Nah, kalau misalnya bahasa Batak itu dia kan bahasa Bataknya itu akan bilang gini, Siandia asalmu, dia bilang gitu. Siandia asalmu. Siandia gitu ya kan. Iya. Jadi dari mana itu Siandia gitu kan. Nah, kalau bahasa Sunda gimana, Mbak? Bahasa Sunda di mana asalna? Oh, Di mana asalna di mana teteh? asalna? Asalna. Asalna. Enggak beda jauh berarti ya dengan pertanyaan bahasa Indonesianya ya. Oke, itu kalau pertanyaannya dari mana asalmu gitu ya. Nah, kita akan menjawab nih biasanya aku berasal dari Medan. Kalau misalnya saya sendiri ya, karena saya orang Medan gitu. Nah, berarti kalau bahasa Bataknya itu akan bilang au aslina halak Medan gitu. Au Aslina halak Medan. halak. Halak. Jadi orang itu dibilang halak. Bahasa Bataknya orang itu adalah halak gitu ya. Orang halak Medan gitu ya. Kalau bahasa Sunda gimana, Mbak Is? Kalau di bahasa Sunda, abdi asal ti Bogor. Oh, abdi asal ti Bogor. Bahasa Sunda di itu ti. Oh, di cuman beda D sama T aja berarti ya. Oke. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk perbedaan antara bahasa Batak dan Sunda kalau misalnya dalam sebuah pertemuan pertama atau perkenalan awal gitu ya. Nah, kalau menurut kalian lebih susah mana? Bahasa Batak atau bahasa Sunda? Komen di bawah. Bye bye. Dadah. Ora. Sampurasun. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.